asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara sosialisasi 4 pilar MPR RI di daerah pemilihan Sosper. Sholawat beserta salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang terhormat, dan para undangan yang telah kami undang pada hari ini, kami akan menyebutkan undangan pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA, Wakil Ketua MPR RI, Anggota DPR RI, Dapil DKI Jakarta II, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. 2. Ustadz Dr. Andes Haji Khairuddin, MSI, Ketua DPW PKS DKI Jakarta dan anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PKS Dapil 7 DKI Jakarta, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Setiabudi, Cilandak, dan Pesanggerahan. Ketiga, Dr. Andes Haji Sofwan Nizami, penasehat Pondok Pinang Bersatu, tokoh ulama, dan mubalik. Keempat, Kiai Haji Hasan Murdi Alwi, penasehat Pondok Pinang Bersatu, Ketua MUI Kecamatan Kebayoran Lama. Kelima, Dr. Andes Lukman Hakim, MPD, penasehat Pondok Pinang Bersatu, dan mubalik. Hadirin, acara kita juga dihadiri oleh Bapak Dr. Andes Haji Baihaqi Madani, MPDI, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Kebayoran Lama, Bapak Rizky Yanuar, SSTP, Lurah Pondok Pinang, Bapak Haji Syarif Hidayatullah, SE, Ketua Pondok Pinang Bersatu, Bapak Abu Amar bin Mas, Kelurahan Pondok Pinang, Bapak Nur Wahid, Babinsa Pondok Pinang. Juga hadir bersama kita Ustadz Firmansyah SAG, Sekretaris Jenderal Pondok Pinang Bersatu dan Ketua FKDM Pondok Pinang. Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Hasanuddin MM, Ketua DMI Kelurahan Pondok Pinang. Bapak Haji Abdur Rasid, Ketua Forum RT RW Kelurahan Pondok Pinang, serta segenap anggota LMK Kelurahan Pondok Pinang, seluruh Ketua RW sekelurahan Pondok Pinang, anggota FKDM Kelurahan Pondok Pinang, para Ketua Ormas sekelurahan Pondok Pinang, Porkabi, FBR, IKB, BPP, Bang Japar, serta segenap pengurus dan tamu undangan yang kami hormati dan kami muliakan. Hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara pertama, pembukaan oleh MC Bapak Idrus Saifuddin SAG dan Titin Sumarni SPD. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Abdul Basit. Keempat, pembacaan doa oleh Dr. Andes Kiai Haji
Ketujuh, Bapak Dr. Andes Haji Khairuddin, MSI, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PKS, serta Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS. Materi 4 pilar MPR RI oleh Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA. Kesembilan, sesi tanya jawab. Kesepuluh, penutup oleh MC. Hadirin sekalian, dimohon untuk menundukkan kepala, kita membacakan suratul Fatihah agar acara yang akan kita selenggarakan nanti berjalan baik dan lancar. Pembacaan Ummul Quran dimulai. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, hadirin silakan untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Duduk kembali. Kita meningkat kepada acara ketiga, pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Basit. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا
ولهديناهم صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah pembacaan kalam ilahi yang telah dibacakan oleh Bapak Ustadz Abdul Basit. Semoga Allah memberikan berkah kepadanya dan kepada kita semua yang hadir pada saat ini, dan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Alhamdulillah, sebelum meninjau acara berikutnya, kita juga hari ini dihadiri oleh anggota Dewan Kota Jakarta Selatan, Bapak Ari Kuncoro, STMM. Terima Selamat kasih, datang Pak Ari. kepada Bapak Selamat Ari datang. Kuncoro. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Baihaqi Madani MPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para Bapak hadirin sekalian, hadirat yang kemuliakan, mari di awal acara muka dengan Dr. Kiai Haji Malik Hidayah dalam acara 4 pilar ini. Kita awali dengan bacaan doa, mudah-mudahan dengan barokah doa wasilah Fatihah acara ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon agar kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19, dan semoga COVID-19 ini segera habis dari bumi bersama yang kita cintai. Kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas pembacaan doa yang telah dibacakan. Semoga Allah mengijabah semua doa-doa yang telah dipanjatkan. Amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah sambutan Ketua Pondok Pinang Bersatu, Bapak Ustadz Sarif Hidayatul ST. Ada panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Dr. Haji Hidayatul Wahid MA, yang kami hormati Ketua DPW PKS Jakarta Selatan, Bapak Kiai Haji Khairuddin, yang kami hormati para tokoh masyarakat, alim ulama di Pondok Pinang, Ustadz Kiai Haji Sofan Nizami, Ustadz Kiai Hasan Murdi Alwi, kemudian Bapak Lurah Pondok Pinang, rekan-rekan, selamat datang Pak Lurah, rekan-rekan pengurus Pondok Pinang Bersatu, rekan-rekan pengurus Ormas yang ada di Pondok Pinang, para Ketua RT, Ketua RW, LMK, serta seluruh hadirin sekalian, baik yang hadir pada siang hari ini di tempat yang mulia ini, maupun yang mengikuti acara via Zoom meeting atau yang mengikuti acara melalui channel YouTube Pondok Pinang Bersatu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun dalam suasana pandemi, dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Hadirin sekalian, kami di Pondok Pinang Bersatu berawal dari kegiatan bela Islam, kemudian selanjutnya kami berhimpun dalam komunitas masyarakat Pondok Pinang, yang khususnya masyarakat yang ada di Pondok Pinang dan juga rekan-rekan kami yang dulunya tinggal di Pondok Pinang dan sekarang sudah banyak yang hijrah ke beberapa lokasi di luar Pondok Pinang. Hadirin sekalian, adapun beberapa kegiatan yang telah kami selenggarakan, baik di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang seni budaya dan sebagainya, yang tentu kami berharap bahwa kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan tentu mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat kita, khususnya masyarakat warga Pondok Pinang. Hadirin sekalian, adapun kami juga berencana ke depan kami ingin bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat, baik para tokoh masyarakat maupun warga masyarakat yang ada di Pondok Pinang, untuk kita bekerja sama saling membahu dalam rangka fastabiqul khairat, dalam rangka kita meningkatkan amal baik kita demi kemaslahatan masyarakat kita. Hadirin sekalian,
ada cita-cita kami yang memang belum sempat terselenggara. Di antaranya adalah kami ingin membentuk UPZ, Unit Pelayanan Zakat, yang nantinya tentu kita bisa menghimpun kegiatan-kegiatan zakat di masyarakat Pondok Pinang dan bisa kita manfaatkan lagi untuk memakmurkan atau mesejahterakan warga masyarakat Pondok Pinang. Hadirin sekalian, kami juga ingin bekerja sama jika nanti sudah terbentuk UPZ dari Basnas DKI. Kami juga ingin bekerja sama dengan pengurus masjid musola yang ada di Pondok Pinang dalam rangka menghimpun zakat sehingga nanti zakat kita itu bisa tercatat di Basnas ya. Kita nggak usah khawatir bahwa zakatnya nanti akan dipakai oleh Basnas, tidak. Tapi justru setiap zakat yang kita himpun dari warga masyarakat kita akan kembali kepada masyarakat kita. Dan dari Basnas justru akan menambahkan jika ada kekurangan yang kita butuhkan. Misalnya ada santunan yatim di lingkungan kita, biasanya kita himpun donasi dari masyarakat kita, justru kalaupun misalnya katakanlah anggarannya berkurang, maka nanti ditambahkan oleh Basnas. Kemudian yang selama ini juga telah kita bantu warga masyarakat itu adalah kegiatan ZMAT ya. Ada warga masyarakat yang sudah beberapa mendapatkan bantuan dari Basnas dalam bentuk toko-toko ZMAT. Itu permodalannya dibantu oleh Basnas. Hadirin sekalian, kita juga bercita-cita ingin mengadakan ambulan ya sebagai layanan kesehatan bagi masyarakat kita. Kemudian hadirin sekalian, kami secara legal sudah membentuk Koperasi Pinang Sejahtera Bersama yang diketuai oleh Bang Idrus Syarifuddin. Kemudian secara legal juga kami juga sudah mempunyai akte, baik akte koperasi maupun akte Pondok Pinang Bersatu, termasuk NPWP, NIB dan sebagainya yang sesuai dengan peraturan yang ada sekarang ini. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain melalui penghimpunan dana juga kita sudah bukakan rekening di Bank DKI atas nama Pondok Pinang Bersatu. Dan kita juga sedang berusaha untuk mendata atau melakukan pendataan anggota dan sekaligus membuat kartu anggota bekerja sama dengan Bank BNI Pondok Pinang. Hadirin sekalian, kepengurusan kami mohonkan kepada para tokoh yang sudah terlibat selama ini di Pondok Pinang untuk menjadi penasihat kami. Di antaranya adalah Bapak Kiai Haji Hasan Murdi Alwi, Bapak Kiai Haji Sofwan Nizami, Bapak Majen Purnawirawan Yayat Rahadiat, Bapak Haji Ervin Bakar, Ibu Bapak Dr. Haji Lukman Hakim, kemudian Ibu Dr. Kurniasih Mufidayati, kemudian kami mohon Bapak Lurah Pondok Pinang menjadi penasihat dan rekan-rekan Ketua RW di Kelurahan Pondok Pinang. Selanjutnya pembina kami yang pertama Bapak Haji Mulyadi SHMH, mohon berdiri Pak Haji Mul. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Dr. Abdul Ghafur, kemudian belum hadir ya. Kemudian Bapak Haji Hidayat Sarmada, Haji Hidayat, luar ya. Kemudian udah tadi. Abi udah ngechat Kak Umi aja. Bapak Abi sudah ngechat Umi. Pak Haji Anis Ajib, kemudian Bapak Haji Ridwan Sani, silakan berdiri Pak Haji selaku Ketua Panitia pada hari ini, dan Bapak Haji Sumardi. Berikutnya pengawas kami adalah yang pertama Bapak Muhammad Rasid, Ketua RW 01 sekaligus Ketua Forum RT RW di Pondok Pinang, kemudian Bapak Surojo, mohon berdiri Pak Surojo. Ya, ini juga selaku pengawas kami dan juga selaku Ketua RT di RW 011.
Kemudian Bapak Halimi Munir, Bapak Haji Rajiman. Silakan berdiri Pak Haji Rajiman. Ya, mantan RW juga di RW 05. Kemudian Bapak Abdul Muiz SE. Silakan Pak Abdul Muiz ya, ini juga LMK di Kelurahan Pondok Pinang. Kemudian pengurus harian, saya selaku ketua, kemudian Bapak Sarwani selaku wakil ketua yang pada hari ini belum bisa hadir karena masih isolasi di rumah. Kemudian sekretarisnya adalah Bapak Ustadz Firman SAG. Tadi izin karena ada acara di tempat lain sebentar. Dan dia juga selaku ketua FKDM di Pondok Pinang. Kemudian wakil sekretarisnya Bapak Irsad Razali. Mana Pak Irsad? Masih sibuk di luar ya. Kemudian bendaharanya Bapak Andi Nasrullah. Dan ada seksi-seksi lain yang ada yang mungkin kita tidak sebutkan satu persatu pada siang hari ini. Hadirin sekalian, kami atas nama pengurus Pondok Pinang Bersatu mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Kami juga ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang mengikuti acara ini lewat Zoom meeting maupun yang mengikuti lewat channel YouTube Pondok Pinang Bersatu. Dan kami mohon maaf bila penyelenggaraan pada hari ini masih banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan. Semoga memberikan informasi kepada hadirin sekalian dan lebih baik lagi dalam memberikan kontribusi kebaikan untuk warga Pondok Pinang. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi telah dijelaskan histori dan juga struktur Pondok Pinang Bersatu. Jadi acara sosialisasi 4 pilar MPR RI ini memang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Pondok Pinang Bersatu. Dan tadi sudah disampaikan ucapan selamat datang oleh Ketua Pengurus Bapak Haji Sarif Hidayatullah. Selanjutnya kami ingin Ketua Panitia memberikan kata sambutan dan laporan atas pelaksanaan sosialisasi 4 pilar MPR RI bekerjasama dengan Pondok Pinang Bersatu. Kepada Abangda Haji Ridwan Sani SE dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hidayat Nur Wahid, MA. Yang terhormat Ustadz Haji Dr. Andes Khairuddin, MSI, Ketua Dewan PKS DKI Jakarta. Yang kami hormati Dr. Randes Kiai Sofyan Nizami. Undangan sudah kami sampaikan ke beliau, cuma beliau izin untuk tidak hadir karena kondisinya sedang sakit. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau, kesehatan yang sempurna. Amin, amin ya Allah. Yang kami hormati Kiai Hasan Murdi Alwi sebagai penasehat Pondok Pinang Bersatu, Ketua MUI Kecamatan Kebayoran Lama.
Yang kami hormati Dr. Andes Lukman Hakim, MPD sebagai penasehat Pondok Pinang Bersatu dan Mubalik. Yang kami hormati Dr. Andes Haji Baihaqi Madani MPDI sebagai Ketua DMI Kecamatan Kebayoran Lama. Yang kami hormati Bapak Rizky Januar SSTP sebagai Lurah Pondok Pinang. Yang kami hormati Bapak Haji Syarif Hidayatullah SE sebagai Ketua Pondok Pinang Bersatu. Kemudian sebagai Babinsa Pondok Pinang Bapak Abu Umar Amar yang kami hormati. Nur Wahid sebagai Babinsa Pondok Pinang juga Kelurahan Pondok Pinang. Kemudian Ustadz Firmansyah SAG Sekjen Pondok Pinang Bersatu dan Ketua FKDM Pondok Pinang Bersatu. Kemudian yang kami hormati juga Ustadz Dr. Andes Haji Hasanuddin MM sebagai Ketua DMI Kelurahan Pondok Pinang. Kemudian Haji Abdul Rashid, Bapak Haji Abdul Rashid, Ketua Forum RT Kelurahan Pondok Pinang. Kemudian seluruh ormas yang pada hari ini perwakilannya juga turut hadir, pengurus dan tamu undangan yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita maklumi dan sudah kita ketahui bahwasannya acara pada hari ini adalah sosialisasi empat pilar acara kenegaraan yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid MA. Kami sebagai Ketua Pelaksana mewakili seluruh kepanitiaan, pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih semua yang sudah terlibat proses ini dari awal sampai terlaksananya. Kemudian kami juga menyampaikan mohon dimaafkan kalau proses perjalanannya masih banyak kekurangan. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ketua Panitia. Hadirin yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA selaku anggota DPR MPR, yang kami hormati di sini hadir para tokoh masyarakat, tokoh agama Kelurahan Pondok Pinang, ada Ketua DMI Kecamatan termasuk DMI Kelurahan, ada Dewan Kota dari utusan Jagakarsa, dan juga yang saya hormati tidak lupa Ketua Pondok Pinang Bersatu beserta anggota dan ormas yang ada di Kelurahan Pondok Pinang, Ketua RW, Ketua RT, dan juga hadirin sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, terutama para guru-guru kita, Bapak Kiai di sini hadir, nasihat Pondok Pinang Bersatu, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga bisa bersilaturahim dalam rangka sosialisasi 4 pilar MPR,
Mudah-mudahan acara ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Salawat dan salam terhatur kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kami. Ini silaturahim ya, warga Kelurahan Pondok Pinang dengan Bapak Kiai Hidayat Wahid. Ya, kami mengucapkan terima kasih. Ini wilayah Kelurahan Pondok Pinang merupakan wilayah terbesar kedua se-Jakarta Selatan. Yang pertama Serengseng Sawah, yang kedua Pondok Pinang. Harusnya bisa dipecah dua ini ya. Terdiri dari 17 RW, 185 RT. Jumlah penduduknya hampir 2 kali lipat dari kelurahan biasa, hampir 65.000. Jumlah luas wilayahnya sekitar 700 hektar ya, hampir 700 hektar. Kalau kelurahan lain mungkin 300-an sampai 400-an. Ini luar biasa, warga Pondok Pinang yang majemuk, tapi tetap toleransi kita jaga bersama demi keuntungan wilayah kita bersama. Jadi ini sedikit pembukaan dari saya, begitu luas wilayah Pondok Pinang. Mari sama-sama kita saling bahu-membahu ya, toleransi kita jaga, mudah-mudahan bisa istilahnya menjaga toleransi kita di kebinekaan kita di wilayah Pondok Pinang. Ini yang pertama, yang kedua juga mungkin saya akan memaparkan sedikit ya mengenai permasalahan-permasalahan wilayah yang ada di Kelurahan Pondok Pinang, karena di sini juga termasuk stakeholder semua yang bisa menghimbau masyarakat agar bisa berperan aktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan juga termasuk menjaga keamanan ketertiban di wilayah kita dan juga menjaga kesehatan bagi warga kita semua. Terutama masalah COVID ini luar biasa. Alhamdulillah dari bulan Maret sampai dengan sekarang Pondok Pinang belum masuk zona merah. Ya, kita bersyukur di sini Allah masih menjaga wilayah kita. Ya kan, kita belum termasuk zona merah. Tapi jangan sampai kita termasuk zona merah. Terhitung dari data bulan Maret sampai dengan sekarang, jumlah kasus kita itu sebanyak 133 orang yang positif COVID. Kasus aktif kita dari bulan Februari sampai dengan tanggal 5 Februari kemarin, itu 107 orang yang positif. Dari bulan Maret yang meninggal sudah 17 orang sampai dengan sekarang. Memang kecil sekali, ya, kecil sekali. Tapi dibanding dengan jumlah yang 1.333 itu, dengan ada yang isolasi mandiri dan dirawat ini sangat riskan, karena fasilitas kesehatan kita sangat terbatas. Kalau kasus ini bertambah terus, maka yang kasihan adalah tenaga medis kita, karena tidak bisa merawat secara optimal orang-orang yang terkena COVID yang memerlukan perawatan intensif. Kasus ini saya mohon kita semua bisa berkolaborasi, ya kan, menegakkan disiplin protokol kesehatan, termasuk juga membantu warga kita yang membutuhkan bantuan kita. Kemarin saya dengar ada di wilayah mana itu diusir sama ibu kos. Ya, ada warga yang terkena COVID diusir sama yang punya kos. Ini sama-sama menjadi perhatian bersama bagaimana kita bisa menangani COVID ini dengan secara manusiawi. Jangan sampai kita panik, tapi juga kita jangan lengah. PR kita bersama, karena pasti kita akan hidup berdampingan dengan COVID ini. Oleh karena itu tetap kita menjaga skala aktivitas kita, ya, rambu-rambunya kita taati bersama, jangan sampai pertambahan kasus ini tidak terkendali. Karena mungkin sebagian besar dari para hadirin ada yang sudah alumni COVID, ya kan? Termasuk saya juga sudah alumni COVID. Jadi saya bisa merasakan, termasuk Pak Ketua juga sudah merasakan juga. Mudah-mudahan yang belum merasakan jangan sampai merasakan, dan juga yang sudah merasakan jangan kena lagi. Karena memang tidak enak, ya kan, terutama yang memiliki gejala sedang dan berat. Ini memerlukan perawatan intensif. Ruang ICU sudah penuh di mana-mana. Ketika orang mau masuk memerlukan ruang ICU, itu butuh waktu 2-4 hari. Orang itu sudah kritis. Ini sama-sama kita lindungi orang-orang yang kita sayangi, terutama yang rentan-rentan, jangan sampai ya tidak mengerti ya masalah COVID ini.
Ini masalah COVID ada dan nyata, mari kita tanggulangi bersama. Banyak sekali warga kita yang mandiri ketika sudah positif atau mau mengecek swab, mereka jalan sendiri. Ini PR buat saya sendiri, karena saya memerlukan kendaraan juga untuk antar jemput mereka. Kadang-kadang mereka jalan sendiri naik angkot, padahal sudah positif ya. Ini menjadi PR bersama, mudah-mudahan dari Pondok Pinang Bersatu kita bisa berkolaborasi ya dari penanganan COVID ini, supaya bisa kita membentuk sistem manajemen penanganan COVID yang baik dan manusiawi. Ini yang masalah COVID. Yang kedua juga mungkin masalah musim penghujan, mudah-mudahan musim hujan ini bisa membawa keberkahan buat kita. Tetapi Jakarta memang masalah utama adalah masalah sampah dan banjir. Oleh karena itu, mari kita waspada dalam musim hujan ini, jangan sampai nanti sesuatu hal yang diakibatkan dari musim hujan ini seperti banjir, ya kan, kita bisa tanggulangi bersama, ya kita mawas diri. Hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin ini sedikit penyampaian dari saya. Sekali lagi, ya kami mohon sama-sama kita bersabar dalam penanganan COVID. Memang sudah lelah, tapi saya mohon mungkin hikmahnya di sini kita harus bersabar dan juga kita harus tolong-menolong untuk sama-sama kita bisa membantu warga kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, menjaga kita, memberikan keberkahan dan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Mungkin sedikit dari saya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah yang telah memberikan informasi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadirin, acara kita dilaksanakan tidak hanya di tempat ini, tetapi juga dengan PJJ, penyampaian jarak jauh. Untuk itu kita meningkat acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta, sekaligus anggota DPRD Fraksi PKS Dapil 7 DKI Jakarta, meliputi Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Setiabudi, Cilandak, dan Pesanggerahan. Kepada Yang Mulia Bapak Haji Dr. Andes Hairudin MSI, kami mohon memberikan kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati bersama, kita cintai, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, Wakil Ketua MPR RI, sekaligus anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Yang saya hormati, saya cintai Ketua Pondok Pinang Bersatu, Ustadz Sarif Hadiatullah SE. Yang saya hormati, saya cintai Pak Lurah kita, Pak Lurah Pondok Pinang, Bapak Rizky Januar, dan seluruh para alim ulama, tokoh masyarakat, para ustadz, ustazah sekalian. Alhamdulillah, puja bagi Allah, pada siang ini dengan izinnya, kita diperkenankan untuk bermuajahah, baik yang online maupun offline, dalam rangka sama-sama mendalami dasar negara kita. 4 pilar, sosialisasi 4 pilar yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ki Haji Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salam kenal para alim ulama sekalian, para ustadz ustazah. Saya Khairuddin, tinggal di Cilandak, anggota DPRD DKI Jakarta, Komisi C, Komisi Keuangan, yang alhamdulillah dalam kesempatan reses juga pernah bertemu offline dengan saudara-saudara saya di Pondok Pinang, juga dengan saudara-saudara saya dari Pondok Pinang Bersatu. Saya juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta periode 2020-2025. Para ustadz, ustazah sekalian, para kiai alim ulama, semoga Allah selalu jaga kita semua dan seluruh warga Jakarta dari tertular virus pandemi corona. Ya, insya Allah kalau kita patuh melaksanakan protokol kesehatan, yaitu PKS, P-nya pakai sabun dalam mencuci tangan, K-nya adalah kenakan masker, dan S-nya adalah selalu jaga jarak. Insya Allah kalau PKS diterapkan, kita tidak tertular. Insya Allah kita aman dari penyebaran virus corona. Saya ulangi, P-nya adalah pakai sabun dalam mencuci tangan, K-nya adalah kenakan masker, S-nya adalah selalu jaga jarak. Para saudara sekalian, PKS yang telah mengusung Gubernur Anies Baswedan, yang telah menghantarkan pendaftaran saat Pilkada 2017, bukan bertugas semata mendaftarkan dan memenangkan, tapi mengawal. Insya Allah PKS dengan setia mengawal program-program gubernur kita, Gubernur Anies Rashid Baswedan, yang insya Allah akan berakhir tahun 2022. Para ustadz sekalian, tentu kita semua harus bergandengan tangan, harus bersama menyukseskan. Buat PKS, suksesnya Gubernur Anies Baswedan adalah tanggung jawab dunia akhirat, tanggung jawab mengawal dengan setia sampai akhir jabatan Pak Gubernur. Kita tidak pernah berselingkuh, kita tidak pernah mengkhianati. Ya, dan kita terus bersama-sama untuk saling mengoreksi, saling kampanye beliau dapat, ya. Insya Allah PKS tidak pernah berkhianat, tidak pernah meminta Pak Anies mundur seperti partai lain, tidak pernah kita menyalahkan Pak Anies dalam kebijakannya. Insya Allah semua yang dibuatnya, semua yang dilakukannya dalam koordinasi bersama kita semua, ya, terutama PKS, partai pengusung. Untuk itu, pada para ustadz sekalian, para kiai, para alim ulama, mari bersama-sama kita jaga Jakarta kita. Mudah-mudahan nanti tahun 2024, ya, orang yang terbaik yang bisa memimpin Jakarta untuk bersama-sama membangun Jakarta, mengawal kepentingan umat, mengawal kepentingan warga Jakarta. Ya, kita sih berharap semoga tahun 2022 ada pilkada. Namun nampaknya harapan itu pupus setelah berita yang beredar bahwa penguasa telah mengumpulkan koalisinya dan menolak diadakannya pilkada tahun 2022. Ya, semoga sekali lagi kita bisa menyikapi dengan dewasa, dengan wajar, ya. Kita bisa mengawal bersama PLT yang akan menuju ke depan, dan kita bisa memastikan bahwa orang yang menggantikan beliau 2024 adalah orang yang terbaik untuk melanjutkan pembangunan di Jakarta. Insya Allah PKS bersama dengan masyarakat, ya, bersama dengan Pondok Pinang Bersatu ingin, ya, sesuai dengan tagline PKS, bersama melayani. Ya, PKS adalah Partai Islam Rahmatan lil Alamin. Ya, PKS ingin hadir di masyarakat, memberikan kebaikan. Sungguh sebuah kebahagiaan buat kita semua, buat PKS, ya, ketika kita bisa berbagi, kita bisa melayani,
dan kita bisa berbuat baik kepada seluruh masyarakat. Ya, demikian barangkali sambutan saya. Jazakumullah khairan katsira, utamanya kepada Kiai Haji Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid yang pada kesempatan ini menyelenggarakan acara sosialisasi 4 pilar di Pondok Pinang. Mudah-mudahan nanti akan disosialisasikan kembali di tempat yang lain bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Demikian, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan Bapak Ustadz Haji Dr. Andes Hairudin MSI. Semoga bermanfaat. Selanjutnya adalah penyampaian materi 4 pilar MPR RI oleh Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Dipandu oleh moderator kita Ustadz Idrus Sarifuddin SAG. Kepada Bapak Sarifuddin SAG sebagai moderator acara, saya serahkan untuk melanjutkan acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amma ba'du. Hadirin, pas jam 2 tepat penyampaian sosialisasi materi 4 pilar MPR RI jarak jauh oleh Wakil Ketua MPR RI, yakni Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II, sekaligus Wakil Ketua MPR RI. Sebelum kita lanjut kepada penyampaian materi, saya ingin sampaikan sedikit saja CV beliau, supaya kita lebih kenal dan lebih sayang dengan beliau. Nama lengkap Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Beliau tanggal lahir Klaten 8 April 1960. Alamat tempat tinggal Kemang Selatan 1B, nomor 36, RT 5, RW 02, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang, Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pekerjaan anggota DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Wakil Ketua MPR RI, untuk daerah pemilihan DKI Jakarta meliputi Jaksel, Jakpus, dan luar negeri. Riwayat pendidikan beliau, pendidikan terakhir, ternyata beliau ini satu alma mater juga dengan saya. S1 beliau di YIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah, Yogyakarta tahun 1979. S2 di Madinah. S3 doktor juga di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia tahun 1992. Pekerjaan beliau sekarang adalah Wakil Ketua MPR RI, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2004-2009, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI 2009-2012, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI 2012-2014. Organisasinya Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur, Dewan Penasehat Forum Dialog Antar Kebudayaan dan Antar Kepercayaan Raja Abdullah bin Abdul Aziz, Wina, Austria, dan anggota Majelis Tertinggi Liga Muslim Dunia Ummul Qura, Mekah, Saudi Arabia. Luar biasa, lumayan komplit. Mudah-mudahan menjadi ibrah juga buat kita semua komunitas Pondok Pinang Bersatu. Hadirin, sosialisasi 4 pilar. 4 pilar ini adalah sebuah konsepsi dan sebuah konsensus dari bangsa kita
di mana merupakan satu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita Indonesia dianugerahi berbagai ribu pulau, suku, agama yang berbeda, etnis tadi, bahasa, dan lain sebagainya. Para founding fathers kita telah melakukan itu dengan membentuk dasar negara Pancasila, konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945, bahkan bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semboyan ataupun moto kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar inilah yang kemudian menjadi konsensus kebersamaan kita, agar Indonesia ke depan tetap utuh menjadi negara sebagaimana yang tercermin dalam amanah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hari ini, insya Allah kita akan mendengarkan paparan penyampaian tentang 4 pilar itu oleh yang punya kompetensi, yakni Wakil Ketua MPR RI, Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid. Insya Allah ada waktu 30 menit ke depan untuk Bapak Dr. Haji Hidayat Nur Wahid menyampaikan materi tentang 4 pilar MPR RI ini, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Dan hadirin, saya berharap bisa memberikan kontribusi pemikiran, kita bisa saling berinteraksi dengan gagasan, wacana terkait implementasinya 4 pilar ini. Apakah dasain dengan dasalennya sudah berjalan beriringan atau malah mungkin terjadi perbedaan yang sangat jauh. Untuk itu, akhirnya kami persilakan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA untuk menyampaikan materinya 30 menit ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ridwanin ila yaumiddin. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sangat-sangat kami hormati, para guru-guru kita, alim ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang berkenan pada siang hari ini menghadiri silaturahim sosialisasi 4 pilar MPR RI. Bersama kita ada beliau yang kita hormati dan selalu kita doakan, Kiai Haji Hasan Murdi Alwi, juga para kiai-kiai yang lain yang saya mohon maaf tidak menyebutkan namanya satu persatu. Juga Bapak Presiden kita di Pondok Pinang, Pak Lurah ini Pak Presiden, Pak Ayah di Kelurahan. Dari kelurahannya terbesar kedua di Jakarta Selatan, Bapak Rizky Januar, Sarjana STP. Juga Ketua dari Pondok Pinang Bersatu, sahabat kita Bapak Haji Syarif Hidayatullah SE, dan seluruh keluarga besar dari Pondok Pinang Bersatu, dan juga seluruh rekan-rekan sekalian dari tokoh-tokoh masyarakat, dari Babinsa, Bapak Nur Wahid, namanya sama dengan nama saya Pak Nur Wahid, tinggal tambah Hidayat saja. Kemudian juga rekan-rekan sekalian dari FBR, dari Dewan Masjid Indonesia, Forum RT RW, dan rekan-rekan dari LMK, rekan-rekan dari RW, dan rekan-rekan dari Forkabi, PPP, Pak Japar, dan rekan-rekan yang hadir pada kesempatan yang sangat bahagia ini, dan tentu kepada sahabat saya, Ketua PKS di Jakarta dan anggota DPRD kita di Jakarta, Bapak Haji Dr. Andes Khairuddin MSI yang saya hormati. Sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kesempatan bersilaturahim kembali pada siang hari ini. Sambil kita juga berduka dan mendoakan kepada guru kita Ki Haji Sofwan Nidhami, dan juga sesepuh kita Bapak Angku Dato Arfian yang oleh Allah sedang diberikan karunia
kesempatan yang penting untuk kita doakan bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada kedua beliau dan kepada keluarga kita, keluarga besar kita di Pondok Pinang. Semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah SWT dan diberikan kesembuhan, diberikan keberkahan, dan kita semuanya bisa melanjutkan belajar dari beliau Kiai Haji Sofwan Nilomi dan juga melanjutkan kesamaan dengan tokoh-tokoh kita yang lain. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita di Pondok Pinang Bersatu yang telah bekerja sama dengan MPR RI menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar MPR RI ini. Memang kita di MPR sangat terbiasa untuk menyelenggarakan sosialisasi bekerjasama dengan kelompok manapun, dari tingkat pusat, tingkat daerah, dari kawan-kawan dari kampus, dari pondok pesantren, dari ormas, dari LSM, ya semuanya. Kami siap untuk bekerjasama. Jadi kalau misalnya nanti ada pihak-pihak dari Pondok Pinang maupun dari yang lainnya, tadi disampaikan oleh Ustaz Khairuddin untuk bisa sosialisasi, monggo saja tinggal diajukan, mudah-mudahan bisa kita atur karena memang yang peminatnya juga cukup banyak. Berikutnya saya mohon maaf kalau kemudian sosialisasi ini agak mengganggu waktu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Harinya hari Minggu dan kemudian jamnya jam habis makan siang yang biasanya kita santai di rumah ya, dan apalagi ada COVID-19 ini. Saya mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung juga. Tapi mudah-mudahan tidak akan mengurangi kebersamaan kita. Dan ya kita tidak hadir secara langsung karena tidak perlu ada palang pintu Bang ya. Kalau pakai palang pintu nanti panjang lagi urusannya. Baik, terima kasih sekali lagi kegiatan ini kita lakukan. Salah satu di antaranya adalah karena memang melaksanakan perintah undang-undang tentang namanya Susduk, Susunan Kedudukan DPR, MPR, DPR dan DPRD. Sekarang namanya Undang-Undang tentang MP3, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang ini menyampaikan agar MPR menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar MPR RI, bukan 4 pilar kebangsaan. 4 pilar MPR RI sudah tadi disampaikan terdiri dari 4 hal yang sangat utama dalam berbangsa dan bernegara kita. Satu terkait dengan masalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Nomor 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai konstitusi negara, dan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Jadi kami melakukan ini bukan karena maunya Pak Hidayat, tapi memang karena perintah undang-undang, dan kami sudah dibingkai dengan 4 hal yang menjadi konsensus kita sebagai bangsa. Nah, tadi disampaikan oleh rekan moderator kita untuk kemudian juga sosialisasi ini untuk mengukur sejauh mana dasolen, dasain, dan dasainnya antara yang semestinya dengan yang terjadi di lapangan bagaimana. Tapi atas segala-galanya menurut saya ini juga bagian dari upaya untuk agar kita merealisasikan apa yang seringkali dalam pepatah kita dalam bahasa Indonesia ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita tidak kenal ya kenalan saja gitu ya. Agar kita kemudian bisa menyayangi Indonesia, negeri kita sendiri, karena Indonesia kita ini karunia Allah yang sangat luar biasa memang. Waktu saya kuliah di Madinah dan sampai hari ini pun saya selalu mendapatkan pertanyaan dan sekaligus juga pengingatan dari sahabat-sahabat kita. Waktu saya kuliah di Madinah ada kawan-kawan dari lebih dari 115 negara. Seluruh negara Arab hadir di sana sebagai mahasiswa. Dan ketika saya menjadi ketua MPR tahun 2004-2009, ya saya keliling ke beragam negara sana, ketemu dengan para raja, para emir, para presiden, dan lain sebagainya. Semuanya menyampaikan satu hal yang penting untuk betul-betul kita cermati dan sekaligus kita syukuri. Mereka menyampaikan Anda harus bersyukur. Indonesia itu negara dengan jumlah umat Islam terbesar, tetapi yang fakta yang lain adalah Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau yang sangat banyak, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan bahasa yang sangat banyak, suku bangsa yang sangat banyak, agama yang sangat banyak, tetapi Anda tetap bersatu. Cobalah lihat kami di negara-negara Arab ini. Negara Arab adalah negara yang terdiri dari negara daratan, bukan negara kepulauan. Kemudian jumlah bangsanya, ya mereka semuanya adalah bangsa Arab, begitu ya. Bahasa yang digunakan juga adalah bahasa Arab, dan kemudian agamanya mayoritas mutlak hanya agama Islam. Mereka negara daratan dan konsolidasi, tetapi
kami terpecah ke dalam begitu banyak negara, lebih daripada 20 negara, dan bahkan sekarang di banyak negara terjadi perang. Di Syria ada perang, di Irak keamanan sangat bermasalah, di Yaman ada perang, di Sudan juga ada perang, di Tunis juga bermasalah keamanannya, di Mesir juga demikian, di Maroko juga demikian. Nah, Indonesia adalah negara yang aman, yang bersatu, sekalipun jumlah pulaunya luar biasa, sangat banyak sekalipun dia adalah negara kepulauan. Mereka bertanya, apa sih apa sesungguhnya rahasianya? Saya sampaikan salah satu rahasianya adalah, selain karena ini adalah yang mayoritas beragama Islam, tetapi salah satu negaranya dalam konteks, salah satu rahasianya dalam konteks negara adalah karena Indonesia mempergunakan ideologi Pancasila yang merangkum dan menyatukan semua warga bangsa yang ada di Indonesia. Dan inilah yang saya yakin penting untuk selalu kita jaga, selalu kita segarkan, dan untuk itulah karena sosialisasi ini dilakukan. Karena kita tidak ingin kemudian nasib Indonesia juga menjadi seperti Uni Soviet. Uni Soviet itu negara yang sangat besar, dan bahkan negara yang sangat adidaya pada masanya. Lagi-lagi ini juga adalah negara daratan, terdiri besar sekali dia, satuan waktunya pun juga ada 3, tapi dia adalah negara yang sangat-sangat kuat pada waktu itu. Negara ini negara pesaingnya Amerika Serikat, tentaranya sangat kuat, intelijennya sangat kuat, dan mereka adalah negara daratan, tetapi tanpa ada perang, tanpa ada konflik, tanpa ada pandemi, ya, tanpa ada krisis ekonomi, negara ini berantakan dan sekarang sudah tidak ada di peta dunia. Negara ini sekarang berubah menjadi negara-negara yang tadinya ada dipaksakan menjadi satu. Mengapa kemudian negara ini pecah? Karena tidak mampu untuk menahan adanya perkembangan yang luar biasa yang dihadirkan oleh Presiden Mikhail Gorbachev dengan ideologi tentang glasnost dan perestroikanya itu. Dan kemudian negara ini tidak memiliki ideologi yang menyatukan. Karena ideologinya adalah komunisme. Komunisme itu adalah ideologi yang dibawa dari luar dan kemudian diambil oleh Lenin, oleh Stalin, dan kemudian dipakai untuk menghimpun massa, melakukan pemberontakan, dan kemudian menguasai negara Rusia, dan kemudian menjajah negara-negara sekitarnya, dipaksa untuk menjadi hanya satu negara bernama negara Rusia dengan ideologi komunismenya, termasuk negara-negara yang tadinya mayoritas beragama Islam seperti negara Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian ada masalah besar, ternyata tidak mampu untuk kemudian ideologi yang melatar belakangi bangsa ini tidak mampu untuk menyatukan, dan pecahlah dia. Indonesia, alhamdulillah, sekalipun ada beragam kondisi yang menerpa kita, dulu ada pemberontakan PKI, ada pemberontakan RMS, ada juga kemudian pergantian presiden, ada juga pandemi dan lain sebagainya. Sekalipun ekonomi kita tidak sekuat Uni Soviet, sekalipun militer kita apalagi, sekalipun intelijen kita tidak sekuat Uni Soviet, tapi Indonesia tetap kokoh dan kuat. Mengapa? Karena ideologi kita adalah ideologi yang kita kembangkan sendiri, kita tumbuhkan sendiri, kita sepakati sendiri, bukan ideologi yang kita datangkan dari mana-mana, tapi ideologi Pancasila yang kita sepakati, yang dihidupkan oleh bangsa-bangsa kita, yang disepakati oleh para founding fathers, dipidatokan pertama kali oleh Bung Karno tahun 45, 1 Juni. Tetapi yang dipidatokan oleh Bung Karno 1 Juni itu bukanlah Pancasila yang kemudian disepakati menjadi ideologi negara dalam butir-butirnya, karena ideologi Pancasila yang disampaikan Bung Karno tanggal 1 Juni itu dimulai dengan peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, kemudian demokrasi, kemudian keadilan sosial, dan kemudian yang terakhir adalah ketuhanan